Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto. Prof. Gun Gun, secara eksplisit Jokowi menegaskan full power, mendukung penuh dan siap bekerja keras demi PSI. Konkretnya seperti apa Prof melihatnya? Bukan secara eksplisit de facto Pak Jokowi sudah menjadi bagian dari PSI. Soal konkretnya tentu akan ditentukan tiga hal. Pertama, bagaimana aktivitas dalam konteks membangun reputasi PSI saat ini dan ke depan. Yang kedua, damage control, mengontrol potensi-potensi kerusakan yang mungkin bisa disebabkan oleh delegitimasi terhadap dirinya maupun tentu keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah konteks dinamis menjelang kontestasi elektoral nanti 2029. Karena pertaruhan bagi Jokowi dan PSI adalah mampukah ya keterlibatan Pak Jokowi dan keluarganya itu memuluskan lolosnya PSI melampaui yang disebut dengan parliamentary threshold. Yang menarik Prof. Gun Gun, ada pernyataan dari pendiri PSI Jeffrey Giovanni menyebut tanpa terah Jokowi itu PSI bisa mati. Artinya seberapa kuat sebenarnya ketika sekarang Kaisang sudah terpilih menjadi ketum lagi? Nah, pernyataan ini kan seolah menjadi adjustment ya dari karakter PSI yang awalnya tidak bergantung pada figur. Sekarang sepertinya ada penyesuaian, mengeksplisitkan adanya batasan afiliasi pada tokoh ya, sama halnya seperti partai-partai lain. Jadi sebenarnya dengan pernyataan Pak Jeffrey itu menunjukkan bahwa ada pemahaman dan sekaligus perubahan ya dari PSI yang awalnya tidak lekat dengan politik asosiatif dengan tokoh, sekarang sudah menggantungkan diri ya pada posisi politik Pak Jokowi. Nah, artinya dalam konteks bacaan landscape partai politik di Indonesia ini menjadi satu di antara yang sama karena rata-rata partai di Indonesia ya itu bergantung kuat pada ketokohan atau figur pola patron klien yang kuat ya, seperti halnya juga terjadi di Gerindra, Demokrat, kemudian partai-partai lain seperti PDI Perjuangan. Nah, kalau sebenarnya kalau apakah punya dampak dari hadirnya Pak Jokowi secara de facto sekarang, meskipun de jure-nya masih harus atur dalam aturan organisasi, apakah menjadi Dewan Penasehat atau Dewan Pembina. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa PSI melakukan reorientasi strategi dengan memasukkan aspek pola hubungan saling menguntungkan atau mutually symbiosis antara kebutuhan PSI dalam konteks market elektoral yang bergantung pada figur kuat ya yang menjadi magnet elektoral. Kemudian di sisi lain kepentingan Pak Jokowi untuk juga tetap eksis dalam landscape politik Indonesia kekinian. Menarik Prof, kenapa Prof melihat Jokowi belum memutuskan bergabung bersama dengan PSI? Padahal secara simbol kalau kita lihat lokasinya, Geraha Buananya di Solo punya Jokowi, acaranya juga di kediaman di dekat Presiden ke-7 Jokowi, secara SK tidak terdaftar. Menurut saya Mas Andro ya, ini pernyataan Pak Jokowi sudah sangat menunjukkan ya eksplisitnya di mana posisi dan sikap politik Jokowi dalam konteks berpartai. Ya soal berada dalam struktur kepengurusan sepertinya memang masih ya membutuhkan waktu evaluasi dari testing the water yang dilakukan di Solo kemarin ya, dan publik sebenarnya tidak terlalu peduli karena dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengeksplisitkan mendukung full ya PSI sekaligus akan bekerja keras untuk memenangkan PSI di 2029, bahkan menyebut PSI sebagai partai besar yang akan kemudian upayakan di 2034, itu menunjukkan bahwa jelas tegas bahwa Jokowi menjadi bagian dari PSI secara de facto. Begitu Mas Andro. Di satu sisi Kaisang yakin sekali 2029 partai ini akan besar, tapi Jokowi menyebut jangan terburu-buru. Kita tunggu sampai 2034. Apakah terlalu dini PSI bisa berkembang secara pesat, Prof. Gun Gun? Iya, memang kalau pernyataan disampaikan hari ini terlalu dini ya, tetapi sebagai cara untuk mengonsolidasikan basis kekuatan internal, terutama
dalam momentum kemarin ya, perhelatan internal partai, ya Kaisang pasti memilih pernyataan seperti itu tentu untuk tujuannya jangka pendek ya 2029 PSI lolos parliamentary threshold. Hanya masalahnya ini juga sekaligus menjadi ujian, sebenarnya bukan ujian bagi PSI dan Kaisang, tapi ujian bagi eksistensi politik Pak Jokowi kontemporer. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dihadapkan pada ragam persoalan yang sebenarnya kita bisa katakan ada upaya ya delegitimasi juga pada posisi politik Pak Jokowi dengan beragam isu. Apakah itu wajar? Ya wajar, karena presiden 2 periode itu tentu ya akan banyak sekali ya Mas Andro hal-hal yang patut kemudian dipertanyakan, dan sebagian di antara lawan-lawan politik atau kemudian orang yang punya kepentingan tentu kontestasi 2029 dan setelahnya melihat bahwa salah satu jangkar ya dalam konteks competitiveness di 2029 itu adalah terah Jokowi begitu, sehingga ya saya melihat ini bagian ya yang tidak terpisahkan dari kontestasi yang sudah dimulai ya dengan eksplisitnya pernyataan politik ya Pak Jokowi. Yang penting bagi kita sekarang adalah seberapa berdampak ya pernyataan itu pada konsolidasi internal partai terlihat dari dua hal. Pertama, meningkatnya misalnya penerimaan halayak ya di luar basis masa konvensionalnya PSI. Apakah kemudian jangkar Pak Jokowi ini bisa menarik ya simpatisan-simpatisan baru? Apakah relawan-relawan Jokowi bisa menerima begitu? Yang tentu saya yakin tidak seluruhnya bisa menerima PSI. Tetapi apakah kemudian setelah pernyataan tegas Pak Jokowi akan bekerja keras untuk PSI ini, misalnya seperti para relawan Jokowi yang sekarang ini masih loyal pada Jokowi akan berlabuh di PSI misalnya, atau misalnya juga basis pemilih yang dulu di 2 pemilu mungkin sebagian diantaranya apakah kemudian bisa lihat pergerakannya mendukung PSI. Ya ujiannya tentu sekali lagi Mas Andro itu di 2029 sekarang bagian dari publisitas politik ya. Panggung kemarin itu kan sebenarnya panggung yang bisa kita katakan political publicity Jokowi untuk menjadi bagian dari memberi endorsement pada PSI secara eksplisit dan diharapkan memiliki dampak yang masif dan eksesif. Tetapi itu juga sangat bergantung pada posisi Pak Jokowi kekinian, apakah kemudian ada ya upaya untuk bisa mengontrol potensi-potensi kerusakan yang tadi saya sebut sebagai faktor kedua. Kan sekarang bagaimanapun Pak Jokowi dihadapkan pada ragam persoalan. Nah, apakah delegitimasi terhadap posisi politik Pak Jokowi itu nanti juga akan berimpas pada PSI. Jadi sekarang PSI dengan Pak Jokowi punya hubungan politik asosiatif yang sangat lekat. Jadi setiap serangan pada Pak Jokowi tentu akan berdampak juga nanti secara institusional pada Partai Solidaritas Indonesia. Poin menarik Prof. Gun-Gun, di tengah isu yang menerpa Pak Jokowi ada soal ijazah. Apakah Jokowi Ivek masih sangat kental berpengaruh? Apakah perlu Jokowi langsung turun ke lapangan ikut mengkampanyekan PSI di seluruh Indonesia, Prof. Gun-Gun? Mau nggak mau, suka nggak suka ya, sudah karena pernyataan sudah dideklarasikan akan bekerja keras. Maka saya meyakini bahwa sekarang Pak Jokowi punya semacam keinginan ya untuk turun membackup PSI. Dan kalau tidak maka tentu ya ketidakhadiran PSI nanti di parlemen di 2029 itu akan bukan hanya merugikan bagi PSI tapi bagi politik Jokowi, karena orang sekarang seperti saya sampaikan tadi politik asosiatif. PSI itu lekat sekali dengan Pak Jokowi, artinya kalau PSI lagi-lagi gagal di 2029, maka akan dibaca juga sebagai kegagalan politik Jokowi. Baik, Prof. Gun-Gun, poin menarik lainnya dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah adalah perubahan logo partai. Dari mawar merah ke gajah. Ini secara bahasa komunikasi politik Anda melihat apakah gajah ini siap menandingi partai-partai lain? Mungkin gajah menandingi banteng mungkin, Prof?